Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi di materi selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang sejarah masuknya Al-Qur'an ke Indonesia dan dinamika terjemahan Al-Qur'an ke Indonesia. Yang mana untuk sejarah masuknya Al-Quran ke Indonesia itu mungkin berbarengan, itu hampir sama dengan proses islamisasi Islam ke Indonesia. Yang mana kita sudah ketahui bersama bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu dengan berbagai banyak cara, berbagai banyak faktor, antara lain melalui perdagangan, pernikahan, dakwah, dan masih banyak lagi. Itu mungkin juga berbarengan dengan sejarah masuknya Al-Quran ke Indonesia. Dan untuk sejarah penulisan Al-Quran di Indonesia itu diperkirakan telah dimulai sekitar abad ke-13 Masehi, ketika kerajaan Pasai di Sumatera itu menjadi kerajaan yang memeluk agama Islam secara resmi. Meskipun demikian, mushaf yang ditulis pada masa ini tidak ditemukan, dan mushaf tertua ditemukan pada akhir abad ke-16 Masehi, tepatnya di bulan Jumadil Awal tahun 993 Hijriah, atau Masehinya itu pada tahun 1585, dari koleksi William Wordsworth. Itu, dan juga berdasarkan kajian Syarifuddin dan Muhammad Musaddad, penulisan Al-Quran itu sudah dimulai sekitar abad ke-16, yang ditulis oleh seorang ulama fikih, Al-Faqih Al-Salih Afiuddin Abdul Bakir bin Abdullah Al-Adami, yang diselesaikan pada tahun 1585. Dan pada masa seterusnya, penyalinan mushaf Al-Quran terus dilakukan oleh masyarakat muslim di beberapa daerah di Nusantara yang menjadi pusat keislaman pada masa itu. Adapun selanjutnya ini sejarah pencetakan Al-Quran di Indonesia. Penelitiannya pentasihan mushaf Al-Quran, atau singkatannya itu LPMQ, Kementerian Agama, Abdul Hakim itu mengatakan pada abad ke-19 Masehi, seorang ulama Palembang pernah mencetak mushaf Al-Quran tepatnya pada tahun 1848. Ini jauh sebelum Al-Quran cetakan Singapura, India, dan Turki masuk ke Indonesia. Jadi kurang lebih lah pada tahun itulah, pada abad itulah yang cetakan pertama kali di Indonesia. Lalu kita lanjut di dinamika terjemahan Al-Quran ke Indonesia. Yang pertama itu sejarah penerjemahan Indonesia itu ke dalam bahasa Melayu yang telah dilakukan sejak pertengahan abad ke-17. Oleh siapa? Oleh Abdul Rauf Fansuri, seorang ulama dari Singkel, dari Aceh, yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran secara lengkap di Nusantara. Meski terjemahannya itu kurang sempurna menurut standar bahasa Indonesia modern, dan ia dianggap perintis terjemahan Al-Quran berbahasa Indonesia. Dan juga Abdul Rauf ini juga dikenal sebagai Abdul Rauf Asengkili. Ini merupakan seorang ulama dan juga seorang mufassir yang juga memiliki kitab Tarjuman Al-Mustafid. Itu tafsirnya beliau. Jadi ulama ini, Abdul Rauf ini merupakan ulama yang terkenal lah di dalam bidang tafsirnya, karena beliau ini juga mufassir gitu. Dan untuk perkembangan terjemahan Al-Quran di Indonesia itu ada yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia itu turut aktif dalam upaya penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Dan salah satu upayanya yaitu dengan membentuk lembaga penyelenggara penerjemahan Al-Quran yang diketahui oleh
Profesor Sunarjo pada situ. Dan lembaga ini juga berhasil menerjemahkan Al-Quran untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Agustus 1965. Terjemahan versi pertama ini diresmikan oleh Menteri Agama saat itu, yaitu Bapak Kiai Saifuddin Zuhri, dan terjemahan ini dicetak 3 jilid, yang setiap jilidnya itu berisi 10 juz. Jadi 30 juz itu dibagi 3 jilid. Dan kemudian pada tahun 1971 itu dilakukan penyempurnaan pada edisi sebelumnya, yang kemudian dicetak dalam 1 jilid sehingga terlihat lebih tebal, sekitar 1294 halaman. Dan cetakan edisi tersebut dinamakan Al-Quran dan terjemahannya. Jadi pada tahun 71 ini Al-Quran itu disatukan, terjemahnya itu disatukan dengan Al-Qurannya. Jadi makin tebal, yang mana sebenarnya itu dibentuk 3 jilid, dan yang tahun ini itu disatukan situ. Dan pada tahun 1989, sesuai dengan informasi yang tercantum di situs resmi Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama, itu melakukan kajian untuk penyempurnaan terjemahan Al-Quran di Indonesia. Dan penyempurnaan ini tidak bersifat menyeluruh, melainkan fokus pada perbaikan redaksional yang dianggap tidak sesuai dengan bahasa Indonesia pada masa itu. Jadi ada sedikit bahasa yang diubah yang sesuai dengan redaksi bahasa Indo pada masa ini, yang dinamakan dengan tim penyempurnaan ini dipimpin oleh ketua Lajnah saat itu, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Abdul Hafid Zakuri. Dan penyempurnaan lanjutan itu dilakukan oleh Kementerian Agama dari tahun 1998 sampai 2002. Dan penyempurnaan kali ini itu lebih komprehensif, sehingga memerlukan waktu 4 tahun untuk melakukan ini. Dan perbaikan yang dilakukan mencakup 4 aspek utama, yaitu pertama aspek bahasa yang diperbaiki itu aspek bahasa, kedua aspek konsistensi, yang ketiga itu aspek substansi, dan yang keempat yang terakhir itu aspek transliterasi. Jadi itu mungkin itu sedikit penjelasan terkait maksudnya tentang Al-Quran di Indonesia serta dinamikanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.